Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang anime Attack on Titan, di mana tema yang akan kita bawakan saat ini adalah siapakah karakter yang akan mati di akhir perang Attack on Titan season 4 nanti. Seperti kita tahu, Pak Hajime selalu tak segan-segan untuk mematikan karakter yang dibuatnya. Hal itu seperti menambah kesan tersendiri pada serial Attack on Titan ini. Mematikan karakternya akan membuat heroik, horor, dan dramatis dalam cerita. Seperti sebelumnya, ia membunuh satu persatu karakter penting atau tidak penting, mulai dari cara yang biasa saja sampai ada yang mati dengan sangat mengenaskan. Nah, berbeda cerita di akhir perang ini. Tentu kematian seorang karakter yang bisa bertahan sampai akhir akan meninggalkan kesan yang berbeda. Untuk itu, Anime Zone memiliki pandangan tersendiri tentang siapa saja karakter yang akan tewas di akhir perang melawan gemuruh Titan Eren. Berikut ulasannya. Namun sebelum itu, seperti biasa sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Eren Yeager. Sejauh ini, Eren terasa seperti villain utama dalam cerita Attack on Titan. Terlebih karena ia telah menjelma menjadi Dajjal yang ingin menghabiskan semua umat manusia di luar Pulau Paradis. Kekuatan gemuruh Titan Eren akan terus maju, kecuali ia dihentikan dengan cara dibunuh. Jika dunia selain Paradis ingin selamat, mau tak mau ia harus dihabisi. Sebab tak ada pilihan lain untuk itu. Namun ada indikasi bahwa Eren yang akan menjadi pemenang di akhir cerita nanti. Iya, jika kita melihat ke belakang, Hajime Isayama pernah membocorkan panel terakhir Attack on Titan, di mana terlihat seseorang sedang menggendong bayi dan mengatakan bahwa sang bayi tersebut telah bebas sekarang. Bisa saja hal ini memang benar, kalau orang yang menggendong bayi tersebut adalah Eren, dan bayi tersebut adalah anak dari Historia yang baru saja lahir di chapter 134 lalu. Terutama memang ada indikasi kuat kalau bayi yang dikandung Historia memang anak dari Eren. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa sosok yang menggendong bayi itu adalah orang lain. Orang yang diperlihatkan secara publik sebagai suami Historia. Lalu si bayi dikatakan bebas karena dunia melihat bagaimana Paradis mencoba membantu mereka untuk menghentikan Titan gemuruh Eren, dan Eren sendiri sudah mati. Jadi intinya kemungkinan besar Eren di sini akan mati untuk memuluskan akhir cerita yang tanpa kebahagiaan. Mikasa Ackerman. Jauh sebelum itu, Hajime Isayama pernah memberikan sedikit clue tentang kematian Mikasa. Entah itu benar atau hanya halusinasi saja. Yang jelas, melalui chapter 1 Attack on Titan diperlihatkan bahwa Mikasa sempat membangunkan Eren dari tidurnya. Namun, sebelum Eren bangun, dalam mimpinya tersebut ia melihat Mikasa mengatakan, "Sampai jumpa lagi Eren." Kemudian Eren menangis sendiri, bahkan ia tak tahu kenapa air matanya bisa menetes. Konspirasi ini juga dikuatkan oleh teori menarik dari salah satu fandom Attack on Titan. Di sana, mereka mengatakan bahwa sebenarnya semua itu pertanda kalau bukan hanya Eren yang akan tewas, namun Mikasa juga akan tewas di masa depan. Skenario-nya adalah Eren akan gugur, kemudian Mikasa menemaninya hingga akhir dan kehilangan nyawanya juga. Teori ini bisa saja menjadi kenyataan sebab kita sudah melihatkan bagaimana kekuatan Attack Titan yang bisa memprediksikan bahkan jauh di masa depan. Kenyataannya adalah Eren menangis karena mimpi panjang yang di chapter 1 adalah bagian akhir dari hidupnya. Zeke Yeager. Setelah melihat kenyataan bahwa kekuatan Attack Titan sangat mengerikan, kami jadi mencurigai bahwa Beast Titan sebenarnya bukan dikendalikan sepenuhnya oleh Zeke. Namun ada Eren di baliknya yang memiliki kontrol penuh. Ya, memang sejauh ini Zeke cukup beruntung bisa berkali-kali selamat dari Levi Anchorman. Namun mendekati akhir cerita, keberuntungan Zeke sepertinya akan berhenti, atau ia berbalik melawan Eren dan membantu pasukan sekutu. Ya, pada akhir chapter 136, ia terlihat berbincang dengan Armin Arlet, dan wajahnya terlihat frustasi karena suatu hal. Kemungkinan besar ia akan gugur dalam pertempuran akhir ini. Entah itu karena Eren, Levi, dan kawan-kawan atau situasi lain.
Namun, entah apa yang akan terjadi ketika Zeke tewas. Karena salah satu alasan Eren dapat membangkitkan Rumbling adalah kontak dengan Zeke, yang merupakan keturunan asli dari sang raja. Levi Anchorman. Ya, jujur saja Levi Anchorman adalah salah satu karakter favorit admin di seluruh anime dan karakter favorit admin di anime Attack on Titan. Kalau kalian sadari, ia merupakan simbol yang sangat berlawanan dari sang karakter utama Eren, di mana Eren adalah anak yang manja yang dilahirkan dari keluarga sangat harmonis tanpa beban dan hanya menginginkan kebebasan. Sementara itu, Levi Anchorman dilahirkan tanpa mengetahui siapa ayahnya dan ibunya meninggal ketika ia masih sangat kecil. Dibesarkan oleh kekerasan dan ditempa menjadi seorang yang harus bertahan hidup di kejamnya dunia bawah paradis. Ya, begitulah kira-kira gambaran kerasnya kehidupan Levi Anchorman. Namun untuk memprediksikan dirinya bakal mati di akhir cerita Attack on Titan membuat admin sendiri bersedih. Hanya saja melihat betapa menyedihkannya kapten kita sekarang, apa boleh buat. Ia sangat terluka parah dengan sayatan yang ada di wajahnya serta jari-jari yang tak lagi utuh. Ditambah skuad apapun Levi Anchorman, ia hanyalah manusia biasa, tidak seperti Eren bajingan. Namun melihat keadaannya saat ini sebenarnya sungguh luar biasa, dia masih bisa hidup bahkan ikut membantu melakukan perlawanan terhadap Eren. Sebenarnya ada kemungkinan juga bahwa Levi merupakan karakter yang bisa bertahan hidup hingga akhir nanti. Dia ini merupakan tipe karakter yang diciptakan seperti menanggung beban penderitaan rekan-rekannya yang lain yang telah mendahulunya dan gugur di medan perang. Ya, dia adalah tipe yang tidak ragu untuk mengorbankan nyawanya demi membantu yang lain. Anehnya, kebanyakan dari mereka yang takut mati malah mati sungguhan. Baiklah, skenario-nya Levi akan mati, namun admin berharap walaupun Levi mati, Hajime seharusnya memberikan penghormatan terakhir dengan membuatkannya cerita yang epik, sehingga kematiannya akan dikenang oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Seperti kondisi Uchiha Itachi di Naruto, yang menurut kami mati dalam keadaan yang epik. Dan satu lagi, harusnya Hajime bisa memberikan waktu sedikit untuk Levi bisa menepati janjinya pada Erwin dengan berhasil membunuh Zeke. Lalu tugasnya pun selesai dan ia bisa mati dengan tenang. Reiner Brown. Reiner dan Levi adalah dua orang yang sebenarnya sudah tak keberatan jika nyawanya diambil. Terlebih lagi, Reiner selalu dihantui rasa bersalah seumur hidupnya. Bayangan tersebut membuatnya ingin mati saja. Namun anehnya, dia justru bertahan lebih lama dari kebanyakan karakter yang masih ingin hidup. Ya, Hajime sepertinya memang menyukai sosok karakter Reiner dan memang menyisakan orang yang tak memiliki hasrat untuk hidup tetap ada dalam cerita. Namun sepertinya keinginan untuk mati dirinya kali ini akan benar-benar terwujud di akhir cerita Attack on Titan. Mengapa demikian? Ya, hal itu dikarenakan Reiner adalah sosok yang mengawali tragedi berkepanjangan ini. Dialah orang yang sebenarnya membangkitkan kemarahan sang pemilik Founding Titan. Ia bersama rekannya melakukan serangan ke distrik Shinganshina, tempat Eren tinggal. Skenarionya, ketika Reiner mengawali konflik tersebut, maka ia juga harus mengakhiri dengan mengorbankan nyawanya. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 5 karakter yang akan mati di perang akhir Attack on Titan nanti. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini menyinggung sedikit teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.